Waalaikumsalam Bu Fatma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik Ibu. Alhamdulillah. Hari ini Bu Mila mau mengadakan coaching ya? Iya betul sekali. Baik Bu Mila, pada obrolan kita kali ini tujuan saya adalah untuk mendiskusikan rubrik penilaian pada saat nanti Bu Mila coaching. Ya, apakah nanti pada saat Bu Mila mengadakan coaching itu sudah sesuai dengan alur kita? Atau sudah membuat pertanyaan yang berbobot, dan satu lagi apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching tentunya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu Mila pada saat coaching. Oke. Baik Bu Mila, langsung aja yang pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Bu Mila kembangkan pada saat melakukan coaching? Iya Bu. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ya Bu ya, saya inginnya itu coach mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda kepada coach, seperti itu Ibu. Baik, terus kemudian kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan? Sebetulnya untuk kompetensi spesifiknya itu hampir sama dengan kompetensi yang awal tadi Bu, yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan pertanyaan itu juga berbeda-beda seperti itu. Okay. Yang terakhir ya Bu, ya, Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Mila pada saat proses coaching? Nah, indikator yang saya inginkan itu seperti ini Bu. Ketika coach menceritakan semua permasalahannya dan coach juga menemukan solusi atas permasalahannya, dan harapan saya juga coach itu bisa mengetahui langkah-langkah permasalahannya, cara menangani permasalahannya tersebut. Ya. Baik Bu Mila, cukup sekian ya, untuk ini kita obrolan kita kali ini. Nanti kita lanjut pasca observasi ya. Ya Bu. Terima kasih Bu Mila. Terima kasih Bu Evis. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Bu Iin. Apakah Bu Mila tidak sibuk hari ini? Alhamdulillah tidak sibuk Ibu. Kenapa ya Bu? Kayaknya ada sesuatu yang ingin dibicarakan, betul seperti itu Ibu? Benar sekali Bu Mila, saya mempunyai beberapa masalah yang mengganjal di pikiran saya. Iya. Begitu Bu Mila. Oh begitu ya Bu Iin. Kira-kira apa ya Bu ya yang bisa saya bantu, dan kira-kira apa yang ingin dicapai pada obrolan kita kali ini Ibu? Begini Bu Mila, obrolan kali ini saya berharap saya dapat menyelesaikan permasalahan atas permasalahan yang saya hadapi. Begitu Bu Mila. Oh ya, seperti itu Bu ya. Kira-kira kalau boleh tahu ya Bu ya, ada tujuan lain yang ingin Ibu capai? Saya juga ingin ada ide-ide kreatif dari permasalahan ini tadi. Kira-kira kalau boleh tahu Ibu, permasalahan apa yang Ibu hadapi pada saat ini? Begini Bu, di sekolah saya kegiatan MPLS itu berjalan secara monoton, sehingga murid-murid menjadi bosan. Gitu Bu Mila. Oh, berarti yang saya tangkap dari percakapan ini, Ibu melakukan kegiatan MPLS Ibu ya? Kemudian murid-murid bosan terhadap MPLS tersebut. Nah, kira-kira Ibu kalau boleh tahu, selama MPLS yang Ibu jalankan kemarin itu berada di posisi level berapa? Kemarin itu pada level 6 sampai 7 ya Bu Mila. Harapan saya nanti bisa naik lah, minimal ke 8 lah Bu. Begitu. Ya Ibu. Ibu selama MPLS kemarin, kira-kira yang Ibu sudah lakukan itu seperti apa ya Bu? Kegiatan MPLS yang saya lakukan kemarin yaitu anak-anak seperti kegiatan biasa menggunting, memotong seperti yang dilakukan di TK, sehingga anak-anak menjadi bosan. Yang saya terapkan nanti, saya akan melakukan pendampingan kepada rekan sejawat atau monitoring atau pendampingan Bu Mila, yaitu menerapkan kegiatan MPLS yang lebih bervariatif. Salah satunya dengan cara memutarkan video agar anak-anak nanti terinspirasi dan bersemangat mengikuti kegiatan MPLS. Begitu Bu Mila. Oh berarti gini ya Bu
Bu ya, yang saya tangkap pada percakapan ini itu kegiatan MPLS-nya Ibu berada di ruangan. Betul seperti itu Bu ya? Benar sekali. Nah, anak-anak kemudian bosan terhadap kegiatan MPLS. Kira-kira Ibu kegiatan yang akan Ibu harapkan atau akan Ibu benahi terhadap MPLS ini itu apa ya Bu ya? Mungkin ada sesuatu solusi di permasalahan Ibu yang kemarin? Iya benar sekali Bu Mila. Saya akan mencoba melakukan pendampingan dengan rekan sejawat untuk melakukan kegiatan MPLS yang lebih bervariatif, yaitu dengan memutarkan video sehingga nanti anak-anak bersemangat dan terinspirasi atas video tadi. Kemudian lagi saya akan bersama rekan sejawat akan menghias ruangan agar terkesan indah, yaitu dengan balon-balon seperti itu Bu Mila. Seperti itu ya Bu ya. Nah Ibu, selain rekan sejawat, siapa lagi yang akan Ibu libatkan terhadap kegiatan MPLS yang akan datang nanti? Karena ini kegiatan MPLS kebutuhan sekolah, jadi seluruh guru nanti akan saya libatkan dan kepala sekolah yang bertanggung jawab. Demikian Bu Mila. Nah, bagus sekali ya Bu ya perencanaan nantinya. Nah, berarti Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, Ibu menceritakan tentang permasalahannya, kemudian Ibu mendapatkan solusi. Apakah solusi itu sudah sesuai dengan ketercapaian atau yang Ibu harapkan di obrolan kali ini? Dengan obrolan kita kali ini, saya menjadi tercerahkan karena saya mendapat solusi atas permasalahan saya sendiri, yaitu akan memutarkan video yang menarik sehingga nanti anak-anak terinspirasi dan termotivasi untuk semangat belajar. Nah, bagus itu Bu. Nah, Bu Iin, karena kita ada di sesi akhir ini Bu tentang obrolan kita, gimana perasaan Ibu Iin setelah menceritakan permasalahan-permasalahan tentang kegiatan MPLS kemarin? Alhamdulillah Bu Mila, perasaan saya menjadi lega, bahagia karena proses coaching kali ini. Wah, alhamdulillah sangat bagus ya Bu ya, dan dapat bermanfaat juga ya Bu ya. Nah Ibu Iin, saya tunggu kabar atau cerita selanjutnya ya Bu. Setelah Ibu melakukan kegiatan MPLS yang akan datang, Ibu bisa bercerita kepada saya, dan semoga Ibu apa yang Ibu harapkan itu bisa menjadi kenyataan, dan semoga pada kegiatan MPLS yang akan datang itu bisa berada di level 10 atau level yang lebih baik seperti Ibu yang inginkan. Terima kasih Bu Mila. Iya Ibu Iin, terima kasih Bu Iin. Sama-sama Bu Mila. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Bu Evi. Ya, tadi sudah proses coachingnya. Iya betul Ibu. Kita lanjutkan pasca observasi kali ini, melanjutkan rubrik penilaian dari proses coaching ya Bu. Iya. Langsung saja ya pertanyaannya, apa saja yang sudah Bu Mila lakukan pada saat proses coaching Bu Mila? Tadi saat coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta ya Bu, yang meliputi saya menggali tujuannya, kemudian identifikasi, terus rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Dan tidak hanya itu juga Ibu, saya juga melakukan pertanyaan berbobot kepada coach supaya coach menceritakan permasalahan-permasalahannya dan menggali solusi-solusinya di setiap permasalahannya, seperti itu. Ya, bagus Bu Mila. Tadi saya juga sudah melihat pelaksanaannya pada saat proses coaching Bu Mila sudah sesuai dengan alur kita, dan saya sudah merasa Bu Mila dapat menggali kemampuan dari coaching tadi. Kemudian satu lagi ya Bu Mila, Yes, Bu. kira-kira kompetensi apa yang ingin ditingkatkan ke depannya Iya. Bu Mila saat proses coaching? Iya. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan ya Bu ya, itu pertama komunikasi mungkin ya Bu ya, dan menambah pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Kemudian saya ingin memahami proses coaching yang lebih mendalam lagi, misalnya melakukan coaching dengan baik, seperti itu. Ya, alhamdulillah, semoga
harapan Bu Mila ke depan bisa terlaksana dan bisa lebih menambah kemampuan Bu Mila saat proses coaching. Iya, Oke, gitu saja Bu Mila. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri obrolan kita kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih juga ya Bu ya. Sama-sama Bu Mila. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu In. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu In. Bu In bagaimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bu Fatma akan melakukan coaching. Benar demikian Bu Fatma? Betul Bu In. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin nanti saya akan mengamati dan menilai coaching panjenengan berdasarkan rubrik penilaian dan prinsip penilaian. Rubrik penilaiannya meliputi apakah nanti berdasarkan alur delta, kedua menggunakan pertanyaan yang berbobot, selanjutnya apakah nanti melakukan kehadiran penuh atau present, sehingga coach dapat merespon dari pertanyaan dari coach. Prinsip coach antara lain nanti kemitraan, proses berpikir, dan memaksimalkan potensi dari coach. Sebelum acara dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Ya Bu In, saya akan mengembangkan kompetensi present, kehadiran penuh, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke. Kompetensi spesifik yang seperti apa nanti yang Ibu kembangkan? Membuat pertanyaan yang berbobot Bu In. Oke. Indikatornya bagaimana Bu? Nah, indikatornya saya akan menggali masalah dari coaching, sehingga beliau mengeluarkan masalah yang dihadapi yang ingin diselesaikan sampai dengan beliau menyelesaikan masalahnya. Oh begitu. Oke, sementara cukup sekian. Nanti setelah acara observasi, Bu Fatma akan saya wawancara lagi berkenaan dengan pasca observasi. Demikian Bu Fatma. Oke, terima kasih Bu Fatma atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik Ibu. Iya, kemarin Mbak Mila WA saya ya. Iya betul. Terus mohon maaf kemarin saya sibuk banget. Hari ini alhamdulillah sudah ada waktu. Kira-kira kemarin tujuannya apa ya Mbak Mila untuk menghubungi saya? Nah ini Bu, kan saya ngajar di kelas 1 ya Bu ya. Nah di kelas 1 itu ada beberapa masalah tentang anak diri saya Ibu. Seperti itu. Kira-kira masalahnya apa ya Mbak Mila ya? Nah di kelas saya itu kan ada 3 anak. 3 anak itu belum menulisnya itu masih belum lancar Bu. Masih lambat menulisnya. Nah itu kadang kalau sampai pulang itu malah anaknya nangis gara-gara dia belum selesai mengerjakan tugasnya. Itu hanya menulis pada kalimat-kalimat Bu. Kalau untuk matematikanya alhamdulillah sudah lancar, tapi untuk kalimat-kalimat itu mesti sangat lama sekali dan membutuhkan waktu yang lama seperti itu. Berarti Ya itu saja Kak ya. berarti masalahnya Bu Mila itu ketika anaknya tadi kemampuannya variasi ya Bu Mila? Iya, berbeda itu Berbeda ya. Kira-kira Bu Mila nanti kepingin diapakan itu? Kira-kira pada level berapa ya anaknya yang sekarang? Kalau yang saya amati itu ketiga anak tersebut itu berada di level 6 Bu. Ya, sebenarnya itu mereka bisa menulisnya, tapi kadang itu tidak fokus terhadap apa yang dia tulis. Kadang itu ada 2 anak yang suka berimajinasi dan ada 1 anak yang memang dari rumahnya itu suka dimanja seperti itu. Berarti nanti
kedepannya Bu Mila ingin seperti apa Nah, untuk anak-anak didik tiganya ya? Iya, termasuk betul ya. sekali. Nah, saya inginnya itu Bu ya, ketiga anak tersebut itu bisa menulis dengan tepat waktu. Ya, minimal itulah Bu, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tepat seperti itu, dan tidak menangis saat dia itu terlambat atau ketinggalan sama teman yang lainnya. Iya ya, ini kelas 1 ya Bu Iya, Mila betul ya, sekali. karena masih ketakutan ya sama sifatnya masih cenderung ke ibu gitu Iya, ya. betul. Jadi memang perlu perhatian khusus Bu Mila, betul. Ketika Bu Mila menghadapi masalah-masalah tersebut, anak-anak tersebut yang seperti anak kita sendiri ya, kalau anak kelas 1 ya, apakah Bu Mila sudah mempunyai rencana untuk ketiga anak tersebut? Iya, awalnya itu saya sudah melakukan untuk ini, saya suka memberi motivasi ke anak tersebut, dan saya juga sudah menegur anak tersebut untuk menulis lebih cepat lagi. Tapi semua itu masih belum maksimal yang saya lakukan. Ya masih kadang mereka juga masih lama menulisnya seperti itu. Nah, harapan saya kan anak itu bisa menulis dengan tepat waktu. Dan ini saya mempunyai beberapa solusi Bu untuk anak tersebut, mungkin akan segera saya lakukan. Yang pertama, ini saya memberikan waktu atau memberikan jam kepada anak tersebut, seperti time out-nya Bu, seperti time out. Nah, mereka harus mengakhiri menulis di menit berapa dan berapa lama. Seperti itu. Misalnya contoh kayak gini. Di pukul 8 ya Bu, nanti mereka harus selesai di pukul 8.30. Itu solusi yang pertama yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya akan selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan tugasnya. Seperti itu. Ya kadang-kadang memang mungkin berat ya Bu ya, sebagai guru itu juga harus mengingatkan anaknya untuk segera selesai menulis, dan saya panggil nama per 5 menitnya. Kadang kan anak itu kan memang kurang ya Bu ya konsentrasinya. Kalau tidak dipanggil, anak tersebut itu kayak bingung sendiri, terus main sendiri dengan imajinasinya. Intinya seperti itu. Yang ketiga, saya melakukan komunikasi dengan orang tua Bu. Insya Allah saya akan berkunjung ke rumahnya, dan saya akan menyampaikan kesulitan-kesulitan anaknya belajar, dan saya ingin menyetarakan antara belajar di rumah sama belajar di sekolah. Itu ada keserasian seperti itu. Jadi misalnya anak di sekolah itu diberi ruang untuk belajar mandiri, di rumah juga diberi ruang untuk belajar mandiri. Ya, seperti itu. Yang solusi yang terakhir itu nanti akan saya buat perjanjian pribadi Bu. Misalnya kalau mereka tidak menyelesaikan tepat waktu, nanti ada konsekuensi apa yang harus mereka lakukan. Nah, dan mereka harus berjanji kepada saya untuk menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Bagus sekali ya Bu Mila ya. Ya, Memang betul-betul ya, harus ketat ya Bu ya, Mila ya. betul, Jadi Bu. tadi untuk anak yang suka imajinasi sering dipanggil, terus memang pasti Bu Mila kerepotan ya dengan murid yang begitu banyak. Ya, harus ini, tapi saat jempol Bu Mila bagus sekali, rencananya bagus sekali, dan kira-kira nanti siapa yang diajak komitmen Bu Mila untuk melakukan rencana Bu Mila ini tadi yang akan dilakukan Bu Mila tadi? Insya Allah nanti saya akan melibatkan partner kelas Bu. Kan kelas 1 memang ada partner kelas ya Bu, mendampingi kelas 1, tapi di sela-sela waktu beliau tidak mengajar. Jadi kalau saat tidak ada jam mengajar, saya minta untuk standby di kelas, dan saya minta bantuan kepada beliau. Seperti itu. Bagus sekali ya Bu Mila ya. Semoga rencana Bu Mila ini benar-benar saya bisa membayangkan apa namanya, kira-kira nanti diinginkan level keberapa ya Bu Mila ya untuk anaknya? Saya harapkan itu kalau bisa sampai level 10 ya Bu ya. Ya, Tapi tetap amin, bertahan, ya. bertahan Ya, ya. mungkin dari 7, 8, 9 sampai ke level akhir. Pasti ya Bu Mila ya. Pasti semua itu butuh proses Ya, ya, betul. betul. Tetapi dari rencana Bu Mila yang untuk menyelesaikan dari Bu Mila sendiri sudah berusaha membuat rencana ke anaknya masing-masing, ketiganya sudah cukup, menurut saya sudah
sudah disesuaikan dengan masing-masing kondisi anak, Iya. terus komunikasi sama orang tua dan para keluarga. Saya berharap saya punya bayangan insya Allah berhasil Bu Mila. Amin amin. Ya, kira-kira kapan ini Bu Mila akan melaksanakannya? Rencana saya akan lakukan secepatnya ya Bu, mungkin sekitar 2 hari ini karena agenda besok itu padat, jadi akan saya lakukan di berikut hari ini. Nah, Besok kira-kira 2 berapa hari lagi Bu. 2 hari lagi? Iya. Terus kan itu butuh proses ya Bu. Iya. Kira-kira Ibu coba saya tunggu ke pertemuan berikutnya. Kira-kira nanti jenengan berapa hari atau berapa minggu kira-kira Bu, nanti saya pengen ketemu. Saya penasaran Bu Mila karena memang dari rencana Bu Mila itu sudah sangat bagus. Apalagi permasalahannya kompleks ya, Iya. dengan sama ketiganya. Kemudian Bu Mila masuk ke 2 hari lagi, kira-kira dicoba berapa minggu Bu Mila? Kalau untuk proses belajar anak itu tidak bisa secepat instan ya Bu. Ya, Ya, betul, mungkin betul. ada proses waktu mungkin agak sedikit lama. Saya harap ini sekitar 2 minggu 3 minggu itu saya jalankan semua kegiatan ini, dan insya Allah nanti kalau ada perkembangan nanti saya telepon ke Ibu lagi. Baik Bu Mila, saya tidak sabar. Iya. Semoga berhasil ya Bu Mila. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita Iya, akhiri iya. ya obrolan kali ini ya. Iya. Semoga Bu Mila bisa melaksanakan ini. Itu aja Bu Mila. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Mila. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bu Im. Tadi Bu Fatma sudah melakukan observasi bersama Koci Bu Mila. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Apa saja yang sudah Ibu lakukan selama Koci? Baik Bu Im, tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita, yaitu menyampaikan tujuan, identifikasi, kemudian aksi dalam melakukan perbaikan pembelajaran tadi, kemudian bertanggung jawab atas apa yang menjadi tadi pilihannya, misalkan untuk menggali kemampuan, meningkatkan kemampuan dari coaching. Benar sekali, saya tadi sudah memperhatikan dan mengamati Bu Fatma sudah melakukan alur tirta secara urut, secara runtut, berdasarkan rubrik penilaian dan kriteria prinsip penilaian. Selanjutnya pertanyaan saya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan di masa yang akan datang? Baik Bu Ir, dari tadi proses coaching yang saya lakukan, saya ada beberapa yang introspeksi diri, masih banyak kekurangan, walaupun sepertinya saya merasa sudah selesai proses alur tirta, namun saya akan mengembangkan dari kekurangan yang saya anggap tadi kekurangan saya, yaitu membuat banyak pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali kemampuan dari coaching, memaksimalkan. Iya. Dengan memaksimalkan pertanyaan yang berbobot, harapan Bu Fatma dapat menggali informasi dari Paci. Seperti itu Bu Fatma. Betul Bu, Iya. secara lebih maksimal seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Fatma. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu In. Waalaikumsalam Bu Mila. Gimana kabarnya hari ini Bu In? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana dengan keadaan Bu Mila? Saya juga alhamdulillah sangat baik Bu In. Nah Bu In hari ini mau ada coaching ya Bu ya, apakah betul? Betul sekali. Nah gini Ibu, pada obrolan kali ini saya ingin bersama Ibu coaching nantinya, dan saya juga akan mendiskusikan tentang penilaian yang akan saya amati kepada Ibu. Nah di sini juga saya akan menyampaikan untuk beberapa pertanyaan seperti itu Ibu. Dan saya akan menilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum.
Kemudian sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada Koji, dan juga bagaimana Koji merespon pertanyaan dari Ibu. Seperti itu, Bu. Nah, jangan lupa ya Bu ya, pada coaching nanti diharapkan sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu, Bu. Nah, pertanyaan pertama, Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan terhadap coaching nantinya? Terima kasih Bu Mila. Ya. Pada coaching kali ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga kehadiran penuh atau present. Wah, bagus itu Bu ya. Nah, pertanyaan yang kedua Ibu, nanti kompetensi spesifik yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mengambil dari ketiga kompetensi yang saya kembangkan tadi, yaitu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif dari Koji, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot berdasarkan pemaparannya. Oke, seperti itu Bu ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Untuk indikator Bu, kira-kira indikator apa yang akan Ibu harapkan kepada coaching nanti? Terima kasih Bu Mila. Indikator kali ini, pada coaching kali ini yang ingin saya kembangkan yaitu Koji mampu mengungkapkan permasalahannya secara terbuka, sehingga harapan saya nanti Koji dapat mengungkapkan permasalahannya dan mencari solusi atas permasalahannya yang ia hadapi. Oke, seperti itu Bu ya. Nah, saya kira obrolan kali ini saya akhiri ya Bu ya. Dan semoga coaching nanti yang Ibu jalani semoga berjalan lancar. Dan harapan saya sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Terima kasih Bu Mila. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Ing. Kemarin saya baca WA chat Bu Fatma kalau Bu Fatma mempunyai sebuah permasalahan. Benar demikian? Betul Bu Ing, kemarin saya itu bingung menghadapi murid saya yang selalu mengantuk di kelas seperti itu. Jadi kayak benang ruwet gitu loh Bu Ing, saya terus butuh masukan gitu. Dari obrolan kita kali ini, kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai oleh Bu Fatma? Iya Bu Ing, saya ingin supaya anak tersebut tidak mengantuk lagi di kelas Bu. Kira-kira pada level berapa anak tersebut menduduki level berapa jika kisarannya 1 sampai 10? Iya Bu, dari kemampuan anak saya lihat itu dia di level 5 Bu, seperti itu. Dan saya menginginkan naik levelnya gitu, sehingga tidak banyak-banyak Bu Ing. Saya bisa anak tersebut bisa naik 7 gitu, apalagi bisa lebih Bu, maksimal 7 itu sudah bagus buat saya Bu Ing. Oh begitu Bu Fatma. Dengan melihat peristiwa yang Ibu alami pada anak tersebut, kira-kira langkah apa yang akan ditempuh oleh Bu Fatma? Nah ini Bu Ing, yang kemarin saya ingin saya curhatkan sama Bu Ing itu ini. Saya mempunyai beberapa cara gitu Bu Ing. Misalkan anak tersebut sebelumnya saya sudah melakukan Bu Ing, tetapi belum berhasil. Itu saya membuat video, membuat PPT dengan gambar yang menarik, dengan tulisan yang bagus supaya anak tertarik Bu Ing. Tetapi anak tersebut tidak tertarik sama pengembangan saya tersebut. Biasanya kan cuma ceramah, kemudian terus saya gali lagi mencoba dengan PPT sama video. Kadang tertentu saja dia tertarik, kemudian dia ngantuk lagi, merah lagi matanya. Sedangkan temennya yang lain sudah antusias. Kemudian saya juga sudah diferensiasi sesuai kemampuan anak, diferensiasi di kelas, itu sesuai kemampuan anak dengan materi yang sama. Gitu saya sesuaikan levelnya mereka. Tetapi tetap saja mereka tidak bisa menyesuaikan, anak tersebut tidak bisa menyesuaikan diri. Kemudian saya membuat lagi, mencoba
saya tambahi dengan komunikasi dengan orang tua murid. Jadi saya datang ke rumahnya untuk memvisit, melakukan mengapa anak tersebut mengantuk seperti itu. Oh begitu. Berarti Bu Fatma sudah melakukan berbagai cara agar anak tersebut tidak mengantuk selama pembelajaran di kelas. Ya sudah. Itu luar biasa. Bisa saya apresiasikan dengan nilai 100 atau 1000 Bu Fatma. Terima kasih Bu In. Ya. Selanjutnya Bu Fatma, dengan berbagai langkah yang telah Ibu lakukan, apakah nanti anak tersebut bisa mendapatkan hasil yang Ibu harapkan? Saya harapkan seperti itu Bu In, karena setelah ngobrol sama Bu In saya semakin merasa tercerahkan. Saya akan tetap melakukan diferensiasi kelas gitu sesuai kemampuan anak, tetap membuat PPT dengan gambar yang menarik, namun saya lebih banyak ke simulasi Bu In. Saya akan buat simulasi tersebut, anak melakukan suatu kegiatan sesuai dengan pembelajarannya seperti itu. Jadi anak lebih banyak bergerak supaya tidak mengantuk. Tapi kemudian saya juga ingin saya juga memvisit ke orang tuanya itu. Saya benar-benar akan saya lakukan membuat tabel gitu. Biasanya saya telepon, saya akan datang ke rumahnya berkala 2 hari sekali atau 3 hari sekali, lebih intensif karena sudah sampai 5 bulan, jadi lebih menurut penyakit agak kritis ya Bu ya. Kemudian membuat bagaimana pola makannya, bagaimana mengapa bisa mengantuk seperti itu. Jadi saya buat aktivitas di rumah seperti itu. Jadi kerja sama-sama orang tuanya dan akan saya lakukan Bu. Luar biasa. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Fatma lakukan? Maksud saya dengan siapa nanti orang yang Ibu libatkan dalam mengatasi anak tersebut? Ya. Baik Ibu In, saya akan melibatkan teman sejawat saya untuk mengontrol kegiatan saya ketika saya melakukan pembelajaran di kelas gitu, menilai gitu, sudahkah saya sebagai barometer ya Bu, sudahkah saya benar-benar melakukan itu, kemudian bekerja sama dengan wali murid gitu Bu. Oh, benar sekali Bu Fatma. Kira-kira kapan hal tersebut akan dilaksanakan? Mulai besok Bu In. Oh, terima kasih Bu Fatma, semoga berhasil. Saya tunggu kabar selanjutnya. Bagaimana dengan ngobrol kali ini? Apakah sudah cukup atau dilanjut lagi Bu Fatma? Sudah Bu In, terima kasih, saya merasa plong sehingga tadi yang ingin saya lakukan banyak tetapi tidak ada hasilnya, dan setelah kita mengobrol ini Bu In, saya tercerahkan sehingga saya bisa merasa meyakinkan diri saya untuk melakukan tadi yang akan saya lakukan tadi. Lega Bu In, terima kasih sekali Bu In. Alhamdulillah, harapan saya semoga nanti anak tersebut bisa menduduki ke level yang lebih tinggi, yaitu level 100 Bu Fatma. Baik Bu In, bisa naik 7, bisa lebih, alhamdulillah. Yang minimal Alhamdulillah. saya 7. Oke, terima kasih Bu Fatma. Kita akhiri obrolan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu In. Waalaikumsalam Bu Mila. Nah Ibu, ini adalah sesi terakhir ya Bu ya, tentang pengamatan atau observasi saya, dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, pertanyaan yang pertama gini Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan rekan Ibu, dan gimana untuk indikator ketercapaian pada coaching Ibu tadi? Terima kasih Bu Mila. Saya tadi sudah menggunakan alur tita secara urut, yaitu pertama menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan menggali potensi dari coaching, serta menggunakan pertanyaan yang berbobot.
Iya Ibu, menurut saya juga demikian Bu ya. Tadi saya mengamati Ibu, jalannya coaching itu juga saya sudah menemukan sesuai dengan alur Tirta. Juga Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta sudah sesuai dengan prinsip coaching. Seperti itu Bu. Nah, yang pertanyaan kedua yaitu Ibu terkait mengakhiri dengan kegiatan ini. Pertanyaannya adalah kompetensi yang ingin Ibu capai lagi terhadap pengembangan diri itu apa ya Bu ya? Terima kasih Bu Mila. Saya akan mengembangkan tentang penggunaan pertanyaan yang berbobot. Saya harus banyak belajar mencari kosakata baru sehingga saya dapat menggunakan pertanyaan yang berbobot yang akan saya sampaikan kepada Koji, sehingga nanti Koji dapat menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Demikian Bu Mila. Nah, baik Bu. Nah, semoga apa yang Ibu harapkan dan apa yang Ibu inginkan untuk menjadi coach atau melakukan coaching itu lebih baik lagi ya Bu ya. Dan semoga obrolan kita di siang hari ini dapat bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya dan buat Ibu, dan insya Allah nanti berkelanjutannya akan lebih baik lagi. Seperti itu. Ya, terima kasih ya Bu Iin atas waktunya. Terima kasih Bu Iin. Assalamualaikum.